Shalom, selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua. Mari kita bersyukur dengan segala kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita di pagi hari yang indah ini. Namun, Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita memulai aktivitas kita, kami mengundang kita sejenak untuk memuliakan Tuhan melalui renungan firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, segala puji syukur bagimu Allah Bapa yang bertahta di dalam kemuliaan-Mu. Melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang memberikan hidup dan kehidupan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan di pagi ini, di hari yang indah ini. Kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami dalam segala kehidupan dan aktivitas kami. Melalui firman yang kami dengar. Berkatilah kami Tuhan di dalam Roh Kudus-Mu. Amin. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan di dalam renungan kita hari ini, Selasa 9 Maret 2021, tertulis di dalam Mazmur pasal 63 ayat 5. Saya akan bacakan untuk kita, Mazmur pasal 63 ayat 5. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus, mungkinkah kita mendapat tanpa mencari? Mungkinkah kita mendapatkan sesuatu tanpa mencari? Mungkinkah kita punya harapan tanpa impian? Mungkinkah kita pintar tanpa belajar? Mungkinkah kita menjadi bijak tanpa takut akan Tuhan? Demikianlah perjalanan hidup manusia. Punya proses yang harus dijalani. Senang atau tidak senang, suka atau tidak suka, proses hidup itu harus kita hadapi dan harus kita jalani. Ada suka, ada duka. Namun ada hal yang harus kita utamakan di dalam hidup kita yang punya proses itu. Bagaimana kita tetap rindu kepada Tuhan dan bagaimana kita hidup selalu di dalam Tuhan. Dalam renungan kita saat ini kita belajar dari kehidupan Daud ketika dia berada dalam padang gurun. Bagaimana kita membayangkan ketika situasi padang gurun. Tentu di pikiran kita adalah ada permasalahan kehidupan yang konflik, permasalahan kehidupan yang menyeluruh karena berhubungan dengan kebutuhan primer yang tidak sebanding dengan persoalan yang kita hadapi saat ini. Artinya, ketika kehidupan kita di padang gurun, kita punya satu persoalan, mungkin kita tidak bisa mendapatkan hiburan dari kehidupan yang lain atau warna hidup yang lain. Ketika kita merindukan air seperti yang keluar dari mata air, apakah kita bisa membeli air daur ulang atau air dari tempat yang lain? Contohnya
Dalam kehidupan kita setiap hari, ketika PDAM di dalam rumah atau di rumah kita mati, kita bisa membelikan aqua galon contohnya. Ketika kita stres di tengah-tengah dunia kita saat ini, mungkin kita bisa mencari hiburan ke tempat yang lain. Namun di padang gurun, persoalan yang kita hadapi adalah persoalan yang kompleks, persoalan yang menyeluruh. Jemaat yang terkasih, itulah yang membuat umat Israel itu memberontak kepada Tuhan. Ketika mereka terbentur dengan kehidupan, ketika mereka terbentur dengan persoalan-persoalan kehidupan yang tidak mampu lagi mencari solusinya, karena mereka hanya memandang padang gurun yang begitu luas dan yang gersang. Mereka membayangkan demikianlah kehidupan mereka sampai akhirnya nanti. Namun berbeda dengan apa yang mau diperlihatkan oleh Daud. Daud tidak mau menunjukkan kepribadian dia yang lemah di hadapan Tuhan. Karena dia percaya Tuhan mau menolong dia. Dan di dalam Tuhan dia mendapatkan kekuatan. Bukan seperti pribadi manusia yang lemah. Dia hanya terfokus di tengah-tengah kelemahannya. Dia hanya terfokus di tengah-tengah pergumulannya. Dia hanya mampu mengatasi pergumulannya dengan pergumulan yang dia hadapi. Dia hanya mampu mengatasi persoalan hidupnya dengan persoalan yang sangat berat yang ada di dalam hidupnya. Ternyata situasi yang seperti itulah yang membuat kita kalah. Justru situasi yang seperti itulah yang membuat kita selalu terjatuh dan terjatuh. Namun Daud berbeda. Dia berbanding terbalik dengan kehidupan umat Israel ketika diperhadapkan dengan kehidupan gurun pasir. Dia mungkin berbanding terbalik dengan kehidupan kita saat ini. Kehidupan pribadi saya yang pernah menghadapi persoalan kehidupan. Dia di dalam hidupnya menyatakan kerinduan hidupnya di dalam Tuhan adalah solusi mengatasi persoalan hidup. Kerinduan dirinya hidup di dalam Tuhan adalah solusi mengatasi segala persoalan hidupnya. Itulah pribadi Daud. Tuhan adalah solusi yang terbaik bagi pribadi Daud. Aku mau memuji Engkau seumur hidupku. Itu dia ungkapkan. Di tengah padang gurun dia katakan, aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama Tuhan. Artinya, Bapak Ibu Saudara-saudara, pujian Daud tidak dibatasi waktu. Pujian Daud bagi Tuhan tidak dibatasi waktu. Pujian Daud bagi Tuhan tidak dibatasi situasi dan kondisi. Dan pujian Daud bagi Tuhan tidak berubah-ubah. Pujian Daud bagi Tuhan tidak dibatasi waktu dan situasi. Pujian Daud bagi Tuhan tidak pernah berubah-ubah. Dan pujian Daud bagi Tuhan, dia tunjukkan di dalam hidupnya. Satu-satunya solusi dan pertolongan bagi dia adalah pujian bagi Tuhan. Satu-satunya pertolongan bagi Daud dalam hidupnya adalah kerinduan bagi Tuhan. Bapak Ibu,
Jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita tidak lepas dari berbagai persoalan kehidupan. Bagaimana kita mau mengatasi kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Bagaimana juga kita mengatasi persoalan kehidupan kita bersama. Kehidupan di tengah-tengah persekutuan, kehidupan di tengah-tengah keluarga kita. Apakah persoalan hidup kita jadi Tuhan dan memberontak Tuhan? Atau sebaliknya? Apakah persoalan hidup kita membuat kita untuk lebih setia dan merindukan Tuhan? Bagaimana? Apakah persoalan hidup? Apakah persoalan hidup kita sekarang membuat kita jauh lebih setia kepada Tuhan dan merindukan Tuhan? Atau apakah sukacitamu membuat kau menjauh dari Tuhan? Atau sebaliknya, sukacitamu itu membuat dirimu lebih setia dan merindukan Tuhan. Tuhan memberikan pilihan kepada kita, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Kristus. Demikian firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita dan memperlihatkan bagi kita akan kehidupan Daud untuk memotivasi kita, untuk membangkitkan semangat iman kita. Memotivasi kita, memotivasi hidup kita, memotivasi seluruh pribadi kita untuk lebih setia kepada Tuhan. Memotivasi seluruh pribadi kita, seluruh kehidupan kita untuk lebih percaya kepada Tuhan. Hal inilah yang diungkapkan oleh Daud dengan segala situasi dan kondisi hidupnya melalui konsep aku selalu merindukan Tuhan. Aku selalu merindukan Tuhan. Jemaat yang terkasih, merindukan Tuhan akan menjadi sesuatu kekuatan bagi kita. Merindukan Tuhan akan menjadi suatu kekuatan bagi kita untuk mengubah kelemahan kita menjadi suatu kekuatan. Untuk mengubah kelemahan pribadimu menjadi suatu kekuatan. Merindukan Tuhan adalah suatu kekuatan untuk mengambil suatu keputusan adanya harapan yang baru. Merindukan Tuhan adalah sesuatu kekuatan di mana pribadimu bisa mengubah kekhawatiran itu menjadi kepastian. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di pagi hari yang indah ini sebelum kita melakukan aktivitas kita, kerinduanmu akan Tuhan adalah harapan yang besar bagimu. Ingat, Bapak, Ibu, saudara-saudara, sebelum kita beraktivitas pada pagi hari ini, kerinduanmu akan Tuhan adalah harapan yang sangat besar bagimu. Karena harapan yang besar di dalam Tuhan akan menciptakan pribadi-pribadi yang hebat. Harapan yang besar di dalam Tuhan akan menciptakan kehidupan orang-orang yang hebat. Anda mau jadi seorang yang hebat? Jangan lelah bekerja karena Anda belum mendapatkan hasil yang memuaskan. Ingat, pekerjaan Anda memuaskan Anda ketika ada harapan besar bagimu
Engkau merindukan Tuhan memberkati segala pekerjaanmu. Engkau merindukan Tuhan campur tangan dengan segala apa yang kau pikirkan, dengan segala apa yang kau impikan, dengan segala apa yang menjadi harapan bagi keluargamu, bagi semua persekutuan di mana Anda berada bersama-sama dengan saudara-saudaramu. Dan kerinduanmu kepada Tuhan akan mengubah impian kita, kedamaian kita juga di tengah-tengah negara kita. Bapak, Ibu yang terkasih, katakan di dalam doamu bahwa kerinduanmu di dalam Tuhan menjadi isi daripada doamu pagi hari ini. Di mana isi daripada doamu itu engkau nyatakan di dalam kerendahan hatimu. Sungguh engkaulah Tuhan yang menjadi pertolonganku. Sungguh engkaulah Tuhan yang menjadi pertolonganku dan menjadi naungan sayapmu. Aku bersorak-sorak. Sungguh engkau telah menjadi pertolongan bagiku dan di dalam naungan sayapmu aku bersolak-solak. Jiwaku melekat kepadamu dan tangan kananmu menopang aku. Itu menjadi suatu doa bagi kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, pada pagi hari ini. Di mana kerinduan kita kepada Tuhan menjadi harapan besar kepada kita untuk menciptakan kita menjadi seorang pengikut Kristus yang hebat. Karena di dalam doa kita pada pagi hari ini, bahwa Tuhan menjadi pertolongan kita, bahwa di dalam sayap naungan Tuhan kita mampu bersorak-sorak, bahwa di dalam jiwa kita melekat tangan Tuhan yang menopang hidup. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita selalu merindukan Tuhan seperti apa yang diungkapkan oleh Daud di dalam kesaksian. Memuji Tuhan seumur hidup itu berarti tidak ada batas bagi kita untuk memuji Dia. Tidak ada batas waktu, tidak ada batas tempat, ruang untuk memuji Tuhan. Kita selalu memuji Tuhan. Jangan batasi hidupmu untuk memuji Tuhan apapun yang terjadi. Karena kerinduan dan pujianmu kepada Tuhan adalah harapan besar bagimu untuk menjadikan hidupmu lebih hebat. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat bagi kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat segala kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami pada pagi hari ini. Engkau menyertai kami Tuhan, membangkitkan kami dari tidur kami. Biarlah Tuhan pagi yang indah ini menjadi sukacita bagi kami di mana Tuhan menopang segala kehidupan kami, menuntun segala langkah kami. Melalui firman-Mu pagi hari ini Kau ingatkan kami Tuhan bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Kau selalu kami rindukan bersama-sama dengan kami, menolong dan menopang hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam persoalan kehidupan kami. Engkaulah Tuhan kami yang menjadi gembala, yang menuntun kami, yang mengarahkan kami Tuhan untuk hidup yang lebih baik. Bapa di dalam sorga, pada pagi hari ini, dalam kerinduan kami berdoa buat seluruh jemaat yang akan memulai aktivitasnya, tuntun mereka Tuhan. Kami juga berdoa buat seluruh jemaat yang pada saat ini Tuhan yang terbaring oleh karena penyakit yang ada di dalam tubuh mereka. Angkat dan lemparkan, tanam penyakit mereka dalam-dalam, supaya mereka mendapatkan kesembuhan yang sempurna dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati obat yang mereka makan, dan makanan dan minuman yang mereka konsumsi,
Biarlah itu semuanya Tuhan Engkau berkati untuk menopang kesehatan yang lebih sempurna dalam tubuh mereka. Berkati medis, berkati para dokter, berkati juga keluarga yang selalu mendampingi. Biarlah keluarga mereka Engkau pakai untuk memberikan kasih sayang yang lebih sempurna kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat segala kehidupan jemaat dimanapun saat ini Tuhan berada. Ada banyak pergumulan dan persoalan kehidupan yang mereka hadapi. Kami yakin dan percaya Tuhan lebih mengerti. Tuhan akan memampukan setiap pribadi untuk mengatasi dan menghadapi persoalan hidup. Bersama-sama Tuhan, kami menjadi hebat dan menang. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini juga. Kami berdoa buat negara kami ini, buat pemerintahan kami, buat Tuhan seluruh aparatur negara. Kau akan pakai mereka untuk menolong. Tuhan akan pakai mereka Tuhan untuk memberikan yang terbaik buat segala kehidupan warga. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini. Kami juga berdoa buat seluruh gereja-Mu HKBP, pimpinan gereja-Mu. Kau yang memberkati Tuhan. Kau yang memberkati semua hamba-hamba-Mu, supaya mereka berkecukupan di dalam kebijaksanaan dan kehidupan setiap hari. Terima kasih Tuhan. Dengarlah doa kami ini. Kami hanya berdoa di dalam nama Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat. Anugerah Tuhan dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua. Amin. Jemaat yang terkasih, dimanapun kita berada, sebelum kita melaksanakan aktivitas kita, kami atas nama pelayan gereja kita, para penatua gereja kita, untuk tetap menghimbau kepada kita, menjaga protokoler kesehatan, dan jangan lupa tetap berdoa. Terimalah salam kami, salam sehat. Yes, I will worship you.